Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 beranggotakan saya sendiri Atta-Haida Farun Najwa. Saya Maulidia Kamu Salsabila. Saya Francisca Eko Sarafina Prasetya. Dan saya Dainta Zira Absari. Kami akan mempresentasikan hasil laporan dari psikometri kami, yaitu skala pemaafan. Nah, sekarang kita ke langkah pertama, yaitu menganalisis deskriptif. Yang pertama itu deskriptif statistik. Lalu semua variabel dipindahkan ke variables. Kemudian klik transpose itu, transpose. Nah, tuh. Setelah itu klik valid, missing, lalu mode, median, mean, standard deviation, maksimum, dan minimum. Baik, kita langsung menginterpretasi hasil dari data tersebut. Jadi hasil tersebut semua variabel memiliki 175 data yang valid tanpa ada data yang hilang. Dibuktikan pada missing yang bernilai 0 di sini. Artinya seluruh responden berjumlah 175 orang menjawab lengkap untuk semua itemnya. Kemudian pada kolom avoidance memiliki mode dan median rendah sekitar 2-3, menunjukkan bahwa banyak responden cenderung menghindar atau avoidance. Kemudian untuk revenge memiliki mode atau median yang tinggi sekitar 4-5, menunjukkan bahwa beberapa individu memiliki dorongan untuk balas dendam atau revenge. Meskipun ini bisa bertentangan dengan mean yang lebih moderat, benevolence stabil di nilai 3 atau bisa dikatakan sedang, menunjukkan distribusi relatif seimbang. Kemudian untuk semua item memiliki rentang minimum 1 dan maksimumnya itu 5. Artinya semua skala Likert 5 poin digunakan penuh oleh responden atau responden itu sudah mengisi semua itemnya. Jika dilihat dari per subskala avoidance, revenge, dan benevolence itu memiliki rentang minimum 5 jika semua item bernilai 1 dan maksimumnya itu 20 jika semua item bernilai 20. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa pada kolom min ini pada item dan subskala avoidance memperoleh min, yaitu avoidance 1 bernilai 2,389, avoidance 2 bernilai 2,446, dan seterusnya. Kemudian ketika kita mencari min dari subskala tersebut, kita bisa menjumlahkan per itemnya itu. Misalkan di sini kita sudah mendapati 2,389 ditambah dengan 2,446 ditambah dengan 2,623 ditambah 2,411. Kemudian kita dapat membagi penjumlahan tersebut dengan 4. 4 di sini dari mana? Kita dari per itemnya ini. Jadi subskala avoidance ini memiliki item 4. Jadi kita bisa membaginya dengan 4. Nah, hasilnya itu 2,467. Untuk detailnya atau hasilnya yang real bisa diperoleh melalui laporan. Nah, ini datanya sudah saya jumlahkan dan sudah saya interpretasi. Hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya bisa kami sajikan di laporan analisis psikometrik. Kemudian kita memasuki kategorisasi skor atau norma. Jadi kita pada subskala avoidance, revenge, sama benevolence score itu dapat melalui rumus, yaitu M kurang dari 1 standar deviasi sampai dengan M ditambah 1 standar deviasi.
Itu untuk rentang sedangnya. Untuk rendah dan tingginya, kita bisa melihat kalau rendah itu kurang dari yang terkecil, yang dikurangi tadi, dan yang tinggi itu yang ditambah tadi, atau yang terbesar. Di sini bisa kita lihat untuk kategorisasi skornya. Untuk avoidance itu ini sudah saya masukkan rumusnya dan ini hasilnya gitu. Untuk subskala avoidance, revenge, dan benevolence hingga skala total, atau dari ketiga ini kategori skornya atau normanya itu seperti apa dengan rentang berapa. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya, kita akan melihat uji normalitas data di level subskala dan skala. Step pertama adalah klik deskriptif, lalu deskriptif statistik. Lalu pindahkan semua variabel ke bagian kolom variables. Lalu klik statistik, checklist Saviro-Wheel. Lalu kita lihat hasilnya. Dalam syaratnya, data terdistribusi normal apabila lebih dari 0,05. Dalam hasil data JSP ini tertulis bahwa semua item avoidance, revenge, dan benevolence p-value-nya adalah lebih kecil dari 0,01, yang artinya data tersebut tidak terdistribusi dengan normal. Karena data tersebut tidak terdistribusi dengan normal, maka kita lanjut ke korelasi Spearman. Kita klik regression, correlation, lalu pindahkan semua variabel ke kolom variabel. Lalu checklist Spearman row, dan yang persen tidak usah di checklist. Lalu checklist report significant dan correlated. Lalu kita lihat hasilnya. Dari hasil data tersebut, skala pengukuran pemaafan menunjukkan reliabilitas yang baik dengan konsistensi internal kuat pada masing-masing subskala, yaitu avoidance row-nya adalah 0,312 sampai 0,580, revenge row-nya adalah 0,595 sampai 0,719, dan benevolence row-nya adalah 0,358 sampai 0,639. Semuanya signifikan, yaitu dengan p-value kurang dari 0,01. Korelasi antar subskala tergolong rendah moderat yang dengan syarat 0,04 lebih kecil dari 0,40, namun tetap signifikan, menunjukkan bahwa ketiga subskala tersebut mengukur dimensi yang berbeda tetapi tetap berkorelasi. Oke, selanjutnya akan menganalisis dimensionalitas. Yang pertama analisis, kemudian faktor, kemudian confirmatory factor analisis, kemudian pindahkan subskala sesuai faktor masing-masing, yaitu avoidance 1 sampai 4 dipindah ke faktor 1. Kemudian klik tanda plus, muncul faktor 2 diisi revenge 1 sampai revenge 4. Kemudian klik tanda plus sekali lagi, muncul faktor 3, diklik benevolence 1 sampai 4 dipindahkan. Jika sudah, bisa di scroll ke bawah, kemudian klik plots. Kemudian centang model plots, kemudian dari mode additional output diklik, kemudian additional fit measure, kemudian checklist R square, kemudian implied covariance matrix,
residual covariance matrix, dan modification index. Kemudian dilihat hasilnya. Bagian yang dibaca itu ada Chi-square, GFI, JFI, RMC, TLI, dan SRMR. Mari dicek satu persatu. Oke, baik, sudah terlihat model plots di mana dimensionalitasnya multidimensional dengan berkolerasi. Terdapat skala besar kemaafan dengan subskala avoidance, revenge, dan benevolence dengan masing-masing subskala memiliki 4 item atau butir. Kemudian langkah selanjutnya, karena sudah mencari CFI, TLI, RMC, dan SRMR, mari kita langsung baca saja. Yang pertama, indeks CFI sebesar 0,959 dan TLI sebesar 0,947. Keduanya melampaui batas standar atau lebih dari 0,90 yang mengindikasikan bahwa model memiliki kualitas yang sesuai atau fit. Kemudian nilai GFI sebesar 0,924 menunjukkan bahwa memiliki kualitas yang sesuai atau fit karena memenuhi syarat lebih dari 0,90. Nilai RMC yang diperoleh yaitu 0,063 berada dalam kisaran 0,05 hingga 0,08 menunjukkan bahwa model dikatakan cukup baik kecocokannya. Dan yang terakhir, nilai SRMR sebesar 0,069 juga masih kurang fit, kurang dari 0,08, menandakan bahwa model juga dikatakan fit atau cocok. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa model yang diestimasi memiliki kecocokan yang baik dengan data serta layak digunakan untuk mempresentasikan struktur konstruk yang diteliti. Selain itu, karena model data yang dijelaskan telah fit, maka kesimpulan data tersebut adalah valid. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, kita menganalisis reliabilitas menggunakan Kronsman alpha dan McDonald's omega. Pertama, ke-analyze, kemudian reliability, undimensional reliability, kemudian pindahkan ke kolom variables. Kemudian scroll ke bawah ke analisis, centang koefisien omega dan alpha, centang juga koefisien item drop alpha dan omega, lalu average inter-item correlation dan item rest correlation. Oke, dari hasil yang terlihat, instrumen yang digunakan menunjukkan konsistensi internal yang baik dengan koefisien omega sebesar 0,813 dan alpha sebesar 0,844. Keduanya berada di atas batas 0,80 yang menunjukkan reliabilitas tinggi. Interval kepercayaan 95% dari kedua koefisien juga berada dalam rentang yang dapat diterima. Rata-rata korelasi antar item sebesar 0,309 mendukung keterkaitan antar butir dalam skala. Penghapusan item tidak menyebabkan perubahan signifikan pada nilai omega dan alpha, menunjukkan kontribusi yang positif dari semua item. Korelasi item total sebagian besar di atas 0,4, mengindikasikan konsistensi dengan konstruk yang diukur. Meskipun item avoidance 1 memiliki korelasi sedikit lebih rendah yaitu 0,367, namun masih dalam batas yang dapat diterima. Jadi secara keseluruhan, instrumen ini dapat dinyatakan reliable dan valid. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.